Jadi ditonton sampai habis ya guys. Kalau nggak ditonton rugi. Ya. Baik, yang pertama adalah kami akan membahas materi worksheet membaca Pramadya halaman 9 sampai 11. Yang pertama adalah materi dari Nikuo Taberuto. Materi ini berfokus pada isu lingkungan dan ketimpangan pangan dunia. Yang pertama, lonjakan populasi ternak. Jumlah hewan ternak seperti sapi, domba, babi, dan ayam mencapai 3 kali lipat populasi manusia. Yang kedua ada kerusakan hutan. Setengah daratan bumi dipakai untuk ternak. Hutan ditebang demi lahan rumput. Contohnya di Amerika Tengah, sepertiga hutan hilang dalam 30 tahun. Yang ketiga, pemanasan global. Hilangnya hutan menyebabkan bumi semakin panas, emisi CO2. Selanjutnya ada pemborosan sumber daya. Untuk pakan, 40% adalah gandum atau jagung dunia dan 70% di Amerika lari ke ternak, bukan manusia. Lalu ada air dan energi, butuh 3.000 liter air hanya untuk 1 kg daging sapi. Lalu yang terakhir ada isu kemanusiaan. 20% penduduk dunia kelaparan. Jika konsumsi daging dikurangi, pakan ternak seperti gandum atau jagung bisa dialihkan untuk mereka. Selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah materi Chikyu-wa Donaru. Apa yang akan terjadi pada bumi? Materi ini berupa diagram sebab akibat yang menunjukkan bagaimana gaya hidup modern dapat menghancurkan eksistensi manusia. Pertama, penyebab utamanya gaya hidup buruk, yaitu tidak memilah sampah, boros energi, konsumerisme berlebihan atau terus membeli barang baru. Lalu ada rantai dampak dan polusi spesifik. Dioksin dihasilkan dari pembakaran sampah sembarangan, merusak hormon dan kesehatan manusia. Terus selanjutnya karbon dioksida akibat pemborosan energi memicu pemanasan global yang menghabiskan stok pangan dan menciptakan pengungsi. Selanjutnya gas freon dari penghancuran alat elektronik tua merusak lapisan ozon, meningkatkan radiasi UV dan memicu kanker kulit. Kesimpulan fatal, jika gaya hidup ini tidak berubah, bumi akan tetap ada, namun manusia akan punah atau menghilang dari bumi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertanyaan yang ada di teks Nikuo Taberuto. Untuk latihan soal yang pertama ada pertanyaan, berapa banyak hewan yang dipelihara untuk dimakan dagingnya? Jawaban dari soal tersebut itu jumlahnya mencapai 3 kali lipat dari populasi penduduk dunia. Yang kedua, mengapa hutan-hutan menghilang? Jawabannya karena dibutuhkan lahan rumput baru untuk memelihara sapi dan domba, sehingga pohon-pohon di hutan seluruh dunia ditebang. Lalu soal berikutnya, yang soal pilihan jawaban A sampai D. Ringkasan jawabannya nomor 1 itu B, memelihara banyak hewan. Nomor 2 A, menggunakan banyak air dan energi. Nomor 3 D, menggunakan banyak gandum dan jagung. Nomor 4 C, bumi menjadi hangat dan panas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman kita. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kare. Pertama, ada asal-usul kare di Jepang. Orang Jepang tuh mengira kare itu berasal dari India, padahal diperkenalkan oleh orang Inggris pada zaman Meiji. Resepnya telah dimodifikasi oleh orang Inggris agar tidak terlalu pedas dan lebih mudah dikonsumsi. Awalnya kare tidak menggunakan sayuran, melainkan daging sapi, udang, bahkan katak. Pada masa ini, kare adalah makanan yang mewah yang sangat mahal, sehingga jarang dimakan masyarakat umum. Lalu, harga kare ini mulai murah karena menggunakan bahan lokal. Kare dengan campuran daging dan sayuran mulai populer karena dimasak di militer, lalu menyebar ke seluruh Jepang. Ditemukan bumbu blok instan yang membuat memasak kare menjadi jauh lebih mudah dan murah. Hal ini menyebabkan jumlah orang yang mengonsumsi kare meningkat pesat. Muncul berbagai jenis inovasi makanan berbasis kare ini, seperti roti kare,
dan udon kare. Kare Jepang ini mendunia dan dijual di supermarket luar negeri seperti Amerika. Bahkan orang India pun mengakui kelezatan kare Jepang dan membawanya pulang sebagai oleh-oleh karena dianggap sebagai masakan Jepang yang autentik. Kare Jepang ini disukai karena rasanya yang enak, harganya murah, dan cara pembuatannya juga sangat mudah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, yaitu orang Jepang berpikir kare Jepang sama dengan kare India. Jawabannya adalah bakso. Ini sudah dijelaskan di paragraf ketiga ya teman-teman. Next, nomor 2, yaitu orang Inggris mengajar kare ke orang India. Jawabannya juga tetot. Itu dijelaskan di paragraf ketiga, yang dimana itu orang Inggris yang datang ke India buat belajar kare. Oke, lanjutnya nomor 3. Kare zaman Meiji dan zaman Taisho itu sama. Jawabannya juga tetot, bakso. Itu dijelaskan pada paragraf nomor 4 dan paragraf nomor 5. Selanjutnya nomor 4. Di Jepang selain nasi kare ada berbagai macam lain yang menggunakan kare. Contohnya kare pen dan kare udon. Itu dijelaskan pada paragraf nomor 7. Selanjutnya nomor terakhir, yaitu orang India yang makan kare Jepang berkata bahwa kare Jepang enak. Ini juga udah dijelasin di paragraf 8 ya teman-teman. Jadi jawabannya marung. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang bisa dijawab sama kalian sendiri teman-teman. Apakah di negara kamu juga ada kare? Kare seperti apa? Boleh tulis di komen ya. Oke, selanjutnya kita ke halaman berikutnya ya teman-teman. Di sini aku akan jelasin berbagai hal tentang kari. Nah, di sini ada jumlah grafik kari instan yang terjual pesat. Dapat diketahui bahwa antara tahun 1960-an sampai 1970-an produksi kari meningkat 3 kali lipat. Lalu, jika makan rempah pedas, suhu tubuh naik, tetapi setelah itu perlahan turun lagi teman-teman. Oleh karena itu, karena kari mendinginkan tubuh, ada juga orang yang mengatakan baik dimakan saat musim panas. Nah, selanjutnya itu ada berbagai jenis kari. Ada kari bubuk, kari instan, terus tipe microwave, kari instan siap saji, kari kaleng, kari udon kari, sama mie instan rasa kari. Wah, banyak banget teman-teman ya. Nah, setelah ini bakal dibahas oleh teman-teman yang lain. Sampai jumpa di teman-teman selanjutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih untuk teman kami yang sudah membahas kare. Lalu selanjutnya kami akan membahas mengenai kakumen dari buku Minato Nihongo di bab 42. Jadi pertama ini adalah materi kakumen. Materi ini menyoroti kreativitas, riset pasar, dan kepraktisan. Yang pertama ini adalah penemu. Penemunya adalah Momofuku Ando, adalah sosok di balik mie instan pada tahun 1958. Lalu yang kedua itu adalah chicken ramen. Ini adalah mie instan pertama di dunia yang dimasak di mangkuk dalam 3 menit. Lalu yang ketiga ini ada inovasi dari observasi, yaitu saat riset di Amerika, Tuan Ando ini melihat orang Amerika mematahkan mie dan memasukkannya ke dalam kertas serta memakannya dengan garpu. Lalu di kelahiran kakumen ini lahirnya pada tahun 1971 yang terinspirasi dari kejadian di Amerika. Lalu Tuan Ando ini menciptakan kakumen. Ya. Nah, selanjutnya ada poin nilai utama, yaitu kepraktisan. Bisa dimakan di mana saja selama ada air panas. Sangat cocok untuk hidup gaya modern, terutama buat orang-orang yang sibuk nih. Nah, yang kedua ini ada keterkaitan bahan, yaitu ketiga materi berhubungan dengan pola konsumsi. Kari dan mie instan seringkali menggunakan daging sebagai bahan utama.
atau perasa. Nah, yang ketiga ada inovasi versus alam. Manusia terus berinovasi menciptakan makanan enak dan praktis, kari dan mie gelas. Namun, kita juga diingatkan bahwa proses produksinya, terutama daging, akan berdampak besar pada bumi. Nah, selanjutnya ada poin terakhir, yaitu solusi masa depan. Mengonsumsi makanan instan atau olahan secara bijak dan memikirkan dampaknya bagi lingkungan adalah caranya melindungi manusia dan bumi. Semoga rangkuman ini mempermudah pembagian tugas dalam kelompokmu. Nah, minasang, jadi tadi kita sudah menjelaskan nih apa isi dari teks Kapuramen seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa soal-soal yang dimana dari teks tersebut kita harus menjawab antara maru atau enggak batsu. Nah, untuk soal pertama nih ada Ando-sang atau Tuan Ando menemukan mie instan. Jawabannya adalah maru. Dan yang soal kedua ini, Tuan Ando atau Ando-sang pergi ke Amerika untuk menjual chicken ramen. Jawabannya itu batsu ya teman-teman. Karena alasannya di teks ini tertulis ia pergi untuk riset pasar atau yang disebut juga sijou chosa. Seperti itu. Ya, lalu selanjutnya nomor 3 ini ada soal Ando-san melihat cara makan chicken ramen orang Amerika tuh bermaksud untuk membuat makeup. Nah, itu jawabannya maru ya guys. Soalnya tuh Tuan Ando itu terpikir untuk membuat mie gelas setelah melihat cara orang Amerika makan chicken ramen. Lalu yang nomor 4 itu soalnya sekarang di seluruh dunia bisa makan makeup. Itu jawabannya maru ya. Karena untuk di bukti paragraf ketiga ini dikatakan bahwa sekarang kita bisa makan makeup itu di seluruh dunia. Nah, jadi gitu teman-teman, hasil dari soal dan pembahasan jawabannya. Sudah tahu kan? Nah, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan, yaitu jika ada orang di negaramu yang telah menemukan atau menemukan sesuatu, tolong perkenalkan. Bisa kolom komentar ya, drop di kolom komentar. Jangan lupa diteman ya teman-teman. Jika tahu ya teman-teman. Minasan, sekian pembahasan dokai dari kami. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian lebih memahami bacaan bahasa Jepang dengan lebih mudah. Dari semua materi tadi, bagian mana nih yang paling menarik menurut kalian? Coba tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Otsukari sama Desta. Arigato gozaimashita. Matane. Mite kurete. Arigato gozaimasu. Semuanya dia. Baik, yang pertama adalah kita akan membahas materi. Baik, yang pertama kita akan membahas materi. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah materi dari pertemuan 5 dari misalnya dia tadi enak kan? Oh, ada sama. Niko tadi itu. Ya berarti 5. Yang tingginya dia perintah sensei. Yang perintah sensei WS. Kok lu banyak teman? Bentar, bentar. Yang perintah sensei WS sama 11. Oh my god. Terima kasih sudah menonton video kami yang tidak berguna itu, yang gak ada artinya. Jujur jangan, jujur and you. Jujur and you. Nyapu. Apa benar sih? You. Kamu bantu jujur and you. Kan kamu via. Kan sendiri. Berasa biasa,